Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahlin Nafisa Razik. Saya Muhammad Isam Zaki. Kami akan menyebutkan cerita hikayat yang kami temukan dan beserta unsur-unsurnya. Yang pertama, saya akan menceritakan hikayat yang kami temukan. Hikayatnya berjudul Panji Semirang. Satu kerajaan yang mana suatu berita tentang Galuh Cenderakirana akan bertunangan dengan Raden Inu. Berita tersebut telah tersampaikan kepada Galuh Ajeng. Mendengar berita ini, Galuh Ajeng sangat teriris hatinya. Ia menangis dan sangat terpaku kepada keadaan ini. Tidak hentinya rasa dendam, benci, serta dengki di dalam hati Padukaliku. Sehingga ia berencana untuk membunuh Galuh Cenderakirana dan Padukanata. Padukanata ialah ayah dari Galuh Cenderakirana. Ia meracuni makanan yang akan mereka santap. Makanan tersebut sudah dipersiapkan oleh dayang-dayang istana. Dan pada saat itu, Raja Liku meminta saudaranya yang juga seorang menteri untuk mencarikan dirinya seorang yang pandai membuat guna-guna untuk mengguna-guna Raja Nata dan putrinya. Setelah pencarian yang panjang, disampaikanlah apa-apa yang harus dilakukan Raja Nata dari sang ahli pandai guna-guna, agar jikalau Galuh Cenderakirana mati, pastinya putrinya Galuh Ajeng akan menggantikan posisinya untuk ditunangkan dengan Raden Inukini. Begitu pula apabila Raja Nata mati, ayahnya yaitu Raja Liku akan menggantikan posisinya sebagai raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan unsur-unsur yang terdapat pada teks hikayat yang telah dibacakan oleh Saudara Iza. Yang pertama, tema. Tema pada teks hikayat tersebut adalah sosial. Yang kedua ada tokoh. Tokoh pertama, Galuh Cenderakirana. Tokoh kedua, Galuh Ajeng. Tokoh ketiga, Padukaliku. Tokoh keempat, Raja Nata. Tokoh kelima, Raden Inukini. Dan karakter tambahan seperti ahli guna-guna. Unsur selanjutnya adalah penokohan. Penokohan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, dramatik. Galuh Ajeng menangis ketika mendengar berita pertunangan Galuh Cenderakirana dengan Raden Inukini karena ia merasa sangat terluka. Kalimat pendukung. Mendengar berita ini, Galuh Ajeng sangat teriris hatinya dan menangislah ia melihat keadaan ini. Berikut adalah jenis yang kedua, analitik. Galuh Ajeng merasa cemburu dan kecewa karena ia menginginkan posisi yang sama seperti Galuh Cenderakirana. Kalimat pendukung, sangat ia melihat tingkah laku putrinya tersebut. Unsur berikutnya adalah alur. Dalam hikayat Panji Semirang, ini termasuk gabungan, yaitu alur maju dan mundur. Unsur berikutnya adalah latar atau setting. Yang pertama, keterangan waktu. Kelak Galuh Ajeng Kirana akan bertunangan dengan Raden Inukini. Kalimat ini menunjukkan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Yang selanjutnya adalah latar tempat. Satu kerajaan. Kalimat ini menunjukkan bahwa cerita berlangsung di sebuah kerajaan. Latar selanjutnya adalah suasana. Melihat berita ini, Galuh Ajeng sangat teriris hatinya dan menangislah ia melihat keadaan ini. Ini menunjukkan suasana hati Galuh Ajeng yang sedih dan cemas mendengar kabar tersebut. Unsur selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang pada teks hikayat tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga karena terdapat kata ia yang merujuk pada Ajeng dan Raja Liku serta penyebutan nama seperti Galuh Ajeng dan Raja Liku. Unsur selanjutnya adalah amanat. Yang pertama, bahaya rasa iri, dengki, dan dendam. Yang kedua, pentingnya kejujuran dan kesetiaan kepada orang tua. Yang ketiga, kecemburuan dapat merusak hubungan. Nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama, nilai moral, sosial, dan religius. Kata yang mengandung arkeis dan makna. Yang pertama, paduka, bermakna gelar kehormatan yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kedudukan tinggi atau mulia, seperti raja atau bangsawan. Yang kedua ada baginda, adalah gelar yang digunakan untuk menyebut raja atau penguasa yang terhormat. Yang ketiga adalah kelak. Dalam teks ini menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Majas dan kalimatnya. Yang pertama terdapat majas metafora. Berikut kalimatnya. Mendengar berita ini, Galuh Ajeng sangat teriris hatinya. Yang kedua terdapat majas personifikasi. Berikut adalah kalimatnya. Tidak hentinya rasa benci, dengki, serta dendam di dalam hati Padukaliku. Yang ketiga terdapat majas hiperbola. Kalimatnya, ia meracuni makanan yang hendak mereka makan. Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pada hikayat Panji Semirang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.